Junaida Santi mau abroad, pemain Red Sparks ke Indonesia, klub tujuan Megawati Hangestri. Serangkaian 3 berita sport terpopuler di tvonnews.com sepanjang hari Senin, 12 Mei 2025. Setelah gelaran Proliga 2025 berakhir, banyak pemain yang kini berstatus free agent. Salah satunya ialah Junaida Santi, MVP atau pemain terbaik kompetisi. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro Bulan Kaslioglu bahkan mengungkapkan jika Junaida Santi bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Bukan cuma Junaida Santi, Megawati Hangestri pun tampaknya akan mencari klub baru setelah kontraknya bersama Gresik Petrokimia di Proliga 2025 usai. Menurut pengakuan Megawati Hangestri, dia masih akan melanjutkan karir volinya di luar negeri, namun dengan catatan jaraknya tidak jauh dari Indonesia. Di sisi lain, sebulan setelah kepulangan Megawati Hangestri ke Indonesia, tiba-tiba ada satu sahabat Megatron di Red Sparks yang akan datang ke tanah air. Dia adalah Jeon Dabin, junior Megawati Hangestri di Red Sparks musim lalu yang kemungkinan besar akan bertolak ke Surabaya dalam waktu dekat. MVP Proliga 2025 Junaida Santi tak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah baru dalam karirnya, yaitu bermain di luar negeri di masa mendatang. Meski sangat tertarik mengikuti langkah seniornya yaitu Megawati Hangestri, namun Junaida Santi mengatakan jika belum ada tawaran masuk dari klub luar negeri. Siapa sih yang gak kepengen main ke luar negeri? Memang belum ada tawaran sih, kata Junaida Santi dikutip dari YouTube Superscore. Baru sebulan setelah ditinggal mudik oleh Megawati Hangestri, ternyata ada satu pemain Red Sparks yang bakalan menyusul Megatron ke Indonesia. Adalah rookie Red Sparks musim lalu, yaitu Jeon Dabin yang kemungkinan besar akan bertolak ke Indonesia pada bulan Agustus 2025 mendatang. Bukan untuk main di Proliga, Jeon Dabin akan memperkuat timnas putri Korea Selatan dalam kejuaraan FIF Volleyball Women's U21 World Championship. Proliga 2025 berakhir, keputusan Megawati Hangestri untuk memilih klub di musim depan kembali berhembus. Ia pun dipastikan tak balik ke Korea. Dalam wawancaranya beberapa waktu lalu, Megawati Hangestri mengakui kalau sahabatnya di Red Sparks yakni Giovanna Milana menawarinya main di Amerika Serikat. Namun ketika ditanya oleh tim TV One, Megawati Hangestri mengaku masih ingin main di luar negeri, tapi yang jaraknya tergolong dekat dari Indonesia. Sementara itu, miris. Megawati Hangestri diserbu netizen di negara sendiri, media Korea justru pasang badan untuk pevoli berhijab itu. Katanya, netizen membandingkan performa pevoli asal Jember ini saat bersama Red Sparks dengan penampilannya saat di Gresik Petrokimia. Megawati Hangestri tak dapat membendung emosinya. Kembalinya Megawati Hangestri ke Indonesia membuat para penggemar Red Sparks terkejut, bukan hanya yang berada di Korea Selatan bahkan juga yang di Indonesia. Kini Megawati Hangestri bergabung dengan Gresik Petrokimia yang berlaga di Proliga 2025. Namun, performanya tidak sesuai dengan ekspektasi penggemar di Indonesia. Menanggapi reaksi para penggemarnya, Megawati justru menuai kontroversi dengan melontarkan kata-kata yang kurang pantas dalam siaran langsung di media sosial. Netizen membandingkan performa pevoli asal Jember ini saat bersama Red Sparks dengan penampilannya saat di Gresik Petrokimia. Terlebih dirinya hanya dimainkan 2 kali untuk Gresik Petrokimia. Bahkan sang pelatih Jiang Jie menariknya keluar meski pertandingan belum usai. Sontak, Megawati Hangestri naik darah hingga tak dapat menahan emosinya ketika merespon kritikan yang diberikan netizen saat melakukan siaran langsung di media sosial TikTok-nya. Kalian pikir deh pakai otak, punya otak nggak kalian? Aku nggak pernah latihan 20 hari, baru latihan sehari, terus disuruh bermain bagus seperti di Korea yang latihan 3 bulan, nggak otak emang kalian, ungkap Megawati Hangestri. Aku latihan di Proliga cuma 1 hari,
Terus aku disuruh bermain kayak di Korea yang latihan 3 bulan, 3 bulan sama 1 hari, bedanya. Kalau pakai otak tuh mikir, jangan menghujat, sambungnya. Tak hanya itu, videonya pun viral di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, YouTube, maupun X. Mendengar kabar tersebut, salah satu media Korea Selatan justru membela pevoli berhijab itu. Salah satu media olahraga populer di Korea Selatan, Kyunghyang terkejut melihat video kemarahan Megawati Hangestri tersebut. Megawati Hangestri marah setelah menerima kritik dari penggemar karena tidak tampil baik di Liga Indonesia, Proliga, kata media Korea Selatan, Kyunghyang. Akan tetapi, media Korea tersebut paham dengan apa yang sedang dialami Megawati Hangestri. Sehingga mereka pun mengingatkan bahwa kondisi Mega saat ini masih dalam fase pemulihan cedera. Mega diharuskan main di final for Proliga tanggal 17 bulan lalu, padahal dia baru menyelesaikan musim di V-League domestik, terusnya. Sementara itu, Megawati dan diplomasi voli, ketika Smash menjadi alat soft power Indonesia. Di tengah arus besar diplomasi global yang kerap didominasi oleh aktor negara, kekuatan lunak atau soft power dari individu seringkali luput dari perhatian. Namun justru disitulah letak keistimewaannya, tanpa jabatan resmi, tanpa protokol, seorang individu bisa menjalin simpati dan membangun citra positif negaranya di mata dunia. Dalam konteks Indonesia, nama Megawati Hangestri Pertiwi yang akrab disapa Mega telah menjelma menjadi simbol diplomasi olahraga non-pemerintah, people-to-people diplomasi, yang efektif. Tak banyak atlet Indonesia yang mampu menembus liga profesional di Asia Timur, apalagi menjadi sorotan utama. Namun Mega berhasil mencatatkan sejarah. Pada tahun 2023, ia bergabung dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, tim voli profesional Korea Selatan yang bermain di V-League, liga kasta tertinggi di negara tersebut. Bukan sekadar pemanis bangku cadangan, Mega langsung menjadi starter andalan dan mencuri perhatian publik Korea dengan performa eksplosifnya. Setiap kali Mega bertanding, stadion penuh. Statistiknya bukan main. Dalam beberapa laga penting, ia menjadi top scorer, mengalahkan pemain asing dari Eropa dan Amerika. Respons media pun tak kalah hangat. Di Korea Selatan, Mega disebut sebagai Mega Power, bukan hanya karena pukulannya, tetapi juga karena dampaknya terhadap popularitas tim Red Sparks. Media setempat menyebutnya sebagai bintang yang membangun jembatan antara Korea dan Indonesia melalui olahraga. Setelah sukses di Korea, Mega melanjutkan karirnya di Jepang bersama tim Denso Airi BS di V-League Jepang. Di negara yang dikenal ketat dalam kultur profesionalisme, Mega kembali menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing dan diakui. Ia menjadi satu dari sedikit pemain Asia Tenggara yang mendapat tempat di level tertinggi voli Jepang, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Kehadiran Megawati di Liga Profesional Korea dan Jepang bukan hanya mengangkat namanya, tapi juga mencuri perhatian publik internasional. Setiap aksinya di lapangan voli menjadi bahan perbincangan netizen Korea dan Jepang. Klip-klip smash kerasnya viral di TikTok dan YouTube, disertai pujian terhadap etos kerjanya yang luar biasa. Namun yang paling menarik bukan hanya soal kemampuan teknik, melainkan bagaimana publik melihat Mega sebagai sosok yang rendah hati, disiplin, dan mudah berbaur. Komentar seperti, "Indonesia punya atlet sehebat ini," atau "Saya jadi ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia," sering muncul di kolom komentar, sebuah sinyal bahwa Mega telah membuka jendela baru bagi citra bangsa. Di Korea, ia dijuluki simbol kerja keras Asia Tenggara, dan bahkan disebut sebagai wajah baru Red Sparks. Beberapa media menyebut dampaknya sebagai Mega Effect, sebuah istilah untuk merujuk pada lonjakan popularitas tim sejak Mega bergabung. Adaptasi cepat Mega terhadap sistem permainan yang rapi dan keras membuat media lokal menyorotnya sebagai atlet Asia Tenggara dengan mentalitas profesional global.
Ia juga dipuji karena kemampuannya menjalin komunikasi lintas budaya dan cepat mempelajari bahasa lokal, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pemain asing dalam waktu singkat. Tanpa embel-embel formal dari pemerintah, Mega telah memainkan peran penting dalam diplomasi olahraga, menjadi simbol soft power Indonesia yang hadir lewat kerja keras, prestasi, dan sikap yang menginspirasi. Inilah bentuk nyata dari people-to-people diplomasi, hubungan antar manusia yang menciptakan pemahaman lintas negara, membentuk persepsi positif, dan menjalin kepercayaan secara informal namun berdampak luas.